Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama di channel Sido Tobat, channel untuk semua umat. Baik teman-teman, para penonton sekalian dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah dan dilancarkan segala rezeki kita dan juga diberikan keturunan yang anak soleh-solehah, amin Allahumma amin. Kita kembali lagi di ngaji suci. Nah, kemarin kita bahas di video yang kemarin tentang pembahasan najis. Jadi mungkin teman-teman yang mengikuti channel ini tahu ya, berurutan dari awal suci 1, suci 2, suci 3. Sekarang kita masuk ke suci 4. Suci 4 kita akan bahas tentang al-istinja dan juga tentang muqaddimah wudu. Nah, yang harus teman-teman ketahui, kita di sini kan belajar bareng ya. Kita belajar bareng, kita sharing-sharing, dan juga jangan segan-segan untuk komen. Nah, perlu di-share juga, di-subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan juga bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, kemarin kita membahas tentang an-najasah. Kita bahas tentang an-najasah, kemudian kita bahas tentang macam-macam air ya, macam-macam air. Dan yang terakhir itu belum saya bahas tentang air mutanajis atau al-ma'ul mutanajis atau air yang najis yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air mutanajis ini adalah air yang berubah warnanya, berubah juga rasanya. Yataghayyara maknahu au ta'muhu au laumuhu. Jadi dia berubah maknanya, makna airnya berubah, warnanya dan juga rasanya berubah, dan ini air yang najis. Nah, contohnya adalah air yang tercampur dengan bangkai binatang. Air yang tercampur dengan bangkai binatang, misal di kamar mandinya itu ada bangkai tikus misalnya ya, atau air-air yang mungkin tenggenang atau air yang menggenang dan itu baunya tidak sedap, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, terutama untuk berwudu. Karena apa? Ya, itulah Islam. Islam mengatur segalanya, dari air saja yang kemarin kita bahas, air saja itu dibahas secara detail. Agar apa? Agar kita juga bersih dan suci dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada al-istinja. Apa sih yang dimaksud dengan al-istinja itu? Ini perlu nih, karena nanti akan masuk ke dalam adab di toilet. Jadi juga kita bahas juga ya tentang adab-adab di toilet itu. Jadi kita tidak seenaknya sendiri ketika masuk toilet itu bagaimana sih, ya kan? Nah, untuk apa sunah-sunahnya gitu kan? Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu, itu kan sangat penting. Nah, ini bisa diajarkan untuk anak-anak kita. Jadi Islam itu sangat memperhatikan betul tentang kebersihan dan juga kerapian. Maka dari itu teman-teman, apa sih yang dimaksud al-istinja? Al-istinja huwa ghuslus sabilaini bil ma'i li izalatil khariji minhuma. Mencuci atau membasahi lubang dua dari lubang depan atau dari belakang ketika kita selesai melakukan hajat. Entah itu buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini termasuk adalah hadas yang hadas. Jadi termasuk hadas. Ketika kita selesai melakukan dua buang air ini, entah itu buang air besar atau buang air kecil, kita diwajibkan untuk berwudu. Terus apa sih ya al-istinja itu? Ya tadi, al-istinja itu adalah mencuci atau membasahi kedua lubang depan ataupun lubang belakang setelah melakukan hajat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Apakah boleh istinja menggunakan batu? Apakah boleh ketika mungkin tidak ada air nih, tidak ada air? Apakah boleh beristinja menggunakan batu atau media-media yang lainnya? Nah, boleh. Di sini yajuzul istinja'u bi thalathatil ahjari hatta tazulan najasatu minal hal. Boleh melakukan istinja menggunakan 3
batu. Jadi batu kecil itu, enggak batu besar ya. Kalau besar kebesaran kan nggak enak, sakit. Jadi batu, kita cari media batu itu yang halus, yang nyaman digunakan untuk istinja. Mungkin ketika ada di sawah ya kan. Dulu kan sawah itu untuk ketika anak-anak ikut ke sawah bersama orang tuanya gitu, kemudian pengen nih kebelet buang air besar, ternyata tidak ada sungai ataupun jauh sungainya atau tidak ada toilet, maka yang dilakukan adalah alistinja'u, menggunakan media batu. Batunya yang halus ya, yang dicari yang halus sampai berubah warnanya dari yang dulunya najis menjadi enggak. Nanti ketika sudah di rumah, mungkin kalau kurang nyaman gitu ya, itu bisa dicuci kembali sampai berubah yang namanya halnya sampai berubah halnya gitu ya. Nah, terus apa alistinja itu ketika buang air besar itu bagaimana sih kan gitu. Di situ disunahkan ketika kita buang air kecil itu sambil duduk agar secara otomatis seluruh kotoran yang ada di bawah itu keluar semua. Nah, ya kan? Kita latih diri kita teman-teman ya. Kadang kebelet ya, terus keburu-buru, ternyata ada yang antri belakang tuh, biasanya santri-santri gitu kan ya, asal berdiri aja kemudian buang air kecil, akhirnya kemana-mana. Sehingga diperhatikan juga kenapa kok Rasul menyunahkan agar kita buang air itu dengan jongkok ya, untuk buang air kecil, karena ya agar tidak tercipat di mana-mana. Nah, siapa tahu nanti najisnya itu kena pakaian kita gitu ya, yang laki-laki kena sarung ataupun celana atau baju gitu ya, seperti itu. Kita masuk ke dalam wudhu. Nah, untuk wudhu ini kita akan bahas dulu nih secara teori. Mungkin teman-teman kan bingung, wudhu itu kan dimulai dari niat dulu gitu, kemudian guslul wajhi, kita balik ke dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi wudhu itu wajibnya adalah 4. Ya, jangan sampai salah nih. Wajibnya yang dibasuh ketika wudhu itu adalah 4. Yang pertama, waghsilu wujuhakum, kita membasuh wajah kita dengan air mengalir. Kalau al-ghuslu dan al-mashu itu ada perbedaan nih teman-teman. Kalau al-ghuslu berarti itu dialiri air yang kita gunakan untuk berwudu atau membasuh muka itu adalah air yang mengalir, jadi dialiri gitu ya, dialiri. Terus kemudian wamsahu biru'usikum, mashu itu cukup terkena air. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan ketika rambut kita ini ketika wudhu itu terkena air depannya saja, itu sudah sah dikatakan kategori wudhu. Nah, sudah sah dikatakan kategori wudhu. Kalau mungkin ada banyak mazhab yang beda dalam wudhu, tapi karena kita sekarang ikutnya Imam Syafi'i, jadi ya kita ikut bagaimana tata cara Imam Syafi'i mengajarkan. Karena kata mashun itu adalah mengusap. Beda dengan guslu tadi. Kalau guslu adalah mengaliri ya, mengaliri. Jadi wajah kita ketika kita basuh menggunakan airnya itu mengalir. Tapi ketika al-mashu itu cukup diusap saja. Kita ingat dalilnya. Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Berarti kata waw ini adalah penyambung. Al-ghuslu wajah itu juga dipraktekkan kepada tangan, sehingga tangan itu dialiri ya air yang mengalir. Ilal marofik. Marofik itu artinya adalah 2 siku. Sikunya ini sampai basah betul. Sampai basah betul. Jadi jangan cuma plek gitu. Nah, walaupun seburu-buru apa, kita wudunya tetap sesuai dengan kaidah. Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Ya, masa berhadapan dengan Allah seenaknya saja, tapi ketika berhadapan dengan pejabat, kita rapi, wangi, nah semuanya rambutnya klimis, tapi ketika kita mau sholat seenaknya sendiri kan kebalik ya. Jangan
yang seperti itu. Yang ya Ustaznya ngedumel. Kemudian ketika mashu ba'di ra'si al sya'ri, ketika sudah selesai mengaliri tangan ini dengan air, ya, disunahkan 3 kali ya, salah sumarrotin. Kemudian mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian dari kulit kepala ataupun rambut. Jadi sebagian saja Imam Syafi'i itu sudah sah. Menurut pendapat Imam Syafi'i itu sudah sah. Dia diajarkan oleh guru-guru kami di pondok gitu ya. Seperti itu. Kemudian ghuslu rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki. Ilal ka'ban. Ka'bain itu artinya adalah mata kaki. Jadi kategori kaki itu mana sih? Nah, kategori kaki itu mana? Nah, ketika dalam Bidayatul Mustahid, di kitab Bidayatul Mustahid itu kategori kaki itu dari bawah dengkul, betis sampai yang namanya apa sih ini namanya? Apa sih? Kaki bagian bawah ini telapak kaki. Nah, jadi di situ. Nah, jadi maaf ya, mungkin nanti prakteknya di video next ya teman-teman ya. Nah, kan teman-teman juga aktif nih yang lihat video ini mungkin sambil rebahan atau apa, jangan lupa komen. Itu Ustaz. Nah, terus kalau kakinya buntung gimana? Boleh komen kayak gitu. Karena kan kita ini di sini kan belajar bareng, kita sharing-sharing ya kan. Nah, tapi sebelum itu nih teman-teman sudah hafal belum niat wudhu? Nah, nanti jangan-jangan kita belajar tentang wudhu, teman-teman belum hafal nih niat wudhu nih. Ayo kita lanjutkan niat bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a biraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ketika kita sudah niat, kita tadi masukkan segala yang kita pelajari, kita praktekkan betul sehingga wudhu kita sempurna, kita siap untuk melakukan sholat. Terus apa sih tartib? Nah, tartib. Yang pertama itu diajarkan di kitab Mabadi'ul Fiqhiyah ini, pondasi dasar kitab fikih karangannya ala madzhabil Imam Syafi'i, al-Mabadi'ul Fiqhiyah ala madzhabil Imam Syafi'i. Kitab kecil ini mungkin ini akan menjadi dasar kita untuk belajar bareng-bareng tentang fikih ya teman-teman ya. Jadi ini karangannya Qalamil marhum Umar Abdul Jabbar. Ya, Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau menuliskan penjelasan wudhu di kitab ini itu fardunya wudhu ada 6. Fardu wudhunya ada 6. Yang pertama adalah niat yang tadi kita laturkan. Kemudian ghuslu wajhi, membasuh muka dengan air yang mengalir. Kemudian ghuslu yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan dengan air yang mengalir sampai siku, sampai basah betul. Jari-jarinya juga. Kemudian yang keempat adalah mashu ba'di ra'si aw sya'rihi, mengusap bagian kulit kepala atau rambut. Dan yang kelima ghuslu rijlaini ilal ka'baini. Nah, ghuslu rijlaini ilal ka'baini, membasuh dengan air mengalir kedua kaki kita sampai ke mata kaki, berarti kan sampai bawah basah semua. Yang keenam adalah tartib. Ini termasuk faraidul wudu atau fardu-fardunya wudu. Nah, itu teman-teman yang harus kita ingat. Jadi sebenarnya belajar agama itu mudah. Belajar agama itu mudah asal tartib, seperti fardunya wudu itu. Tartib rutun. Dari kita belajar toharoh dulu kalau di fikih, ya kan, nggak ujuk-ujuk langsung memandikan mayat. Memandikan diri sendiri aja kadang salah gitu ya ketika mandi wajib. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan, kita bahas tuntas di channel Sido Tobat ini, channel untuk umat, untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, komen, like. Nah, awas saja kalian ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, sebarkan seluas-luasnya. Baik, itu aja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut di sesi kelima, suci 5, itu tentang sunah-sunah wudhu. Nah, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.